Itu Mekar kan dengan ayu aku minjam juga sampai jam 11 malam, hujan-hujan masih nunggu di teras, sudah nak balik kalau belum dikasih duit. Berapa orang? Tapi tidak pulau untuk ini entahlah pulau waktu itu saat itu. Weh aku nila banyaknya masalah dilalui galau. Ini kalau orang minjam langsung jadi anggota? Iya Kak. Tangga nih, dia tuh ditagih koperasi ini apa tuh Mekar. Kita 2 kali tagih Mekar. Cuman Dari Studio 1 Metro Upload TV Jakarta, inilah Breaking News. Ini kalau orang minjam langsung jadi anggota? Iya Kak. Oh. Terus kata diajak rapat sing anggota itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah diajak rapat? Iya, rencananya tahun ini mau ini. Saya jangan ngomong rencana, aku takut duruk apa duruk Iya, apa belum, wes. Pak. Belum. Jadi orang minjam langsung jadi anggota? Iya. Nggak ada persyaratan macam-macam? Pakai jaminan itu, Pak. Ya anggota sih jaminan? Untuk mau pinjam itu. Anggota pinjam? Itu jaminan? Ini yang disebut koperasi rekayasa anggota. Karena anggota itu ya moro-moro dadi anggota, karena dia mau minjem moro-moro dadi anggota, kan ngono. Oke, Pak. Nah iya kan? Tidak orang berkumpul mendirikan koperasi bareng-bareng duduk, kan? Iya, Pak. Jadi anggota ini kan tidak ini kan anggota ini berkehendaknya nyilih. Iya. Duduk berkehendak dadi anggota. Iya. Gak musyawarah dadi anggota koperasi ini, enggak. Jawab yang tegas. Iya, Pak. Ya. Iya. Ini data pengurus. Ada lagi enggak? Mana datanya? itu Mekar kan dengan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Mekarsari, yang menurut beberapa konsumennya berkantor di Blok 6 kawasan Unip atau Universitas Bengkulu Belakang, di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, diduga melakukan praktik rentenir berkedok koperasi. Modus operandinya, KSP Mekarsari memberikan pinjaman sejumlah uang kepada kelompok masyarakat calon konsumen yang dibentuk secara spontan oleh calon konsumen itu sendiri, dengan jumlah 10 orang setiap kelompok. Demikian diungkapkan oleh beberapa konsumen KSP Mekarsari, yang meminta untuk tidak disebut namanya, dengan alasan selain masih punya kewajiban angsuran pinjaman, juga demi keselamatan mereka beserta keluarga. Kepada wartawan Metro Update TV, yang turun langsung ke lapangan, Selasa 29 November 2022, di beberapa kelurahan di Kota Bengkulu. Untuk tahap pertama, setiap peminjam mendapat pinjaman 3 juta rupiah, atau sebesar 30 juta rupiah untuk satu kelompok. Hanya saja, dari total pinjaman 3 juta rupiah, yang diterima oleh peminjam hanya 2.700.000 rupiah. Sedangkan potongan sebesar 300 rupiah, disebutnya sebagai uang iuran anggota dan uang administrasi, kata para peminjam. Untuk tahap kedua, setelah melunasi pinjam tahap pertama, jumlah pinjaman ditingkatkan menjadi 4 juta rupiah. Untuk tahap ketiga, juga setelah melunasi pinjaman tahap kedua, jumlah pinjaman ditingkatkan menjadi 6 juta rupiah. Ujarnya, menjawab pertanyaan, berapa besaran angsuran dan berapa lama kurun waktu angsuran. Menurut mereka, untuk pinjaman sebesar 3 juta rupiah, angsuran setiap minggu sebesar 75 rupiah. Untuk kurun waktu 60 minggu. Sedangkan untuk pinjaman 6 juta rupiah, angsuran setiap minggu sebesar 150.000 rupiah. Juga untuk kurun waktu 60 minggu. Dengan kata lain, untuk pinjaman sebesar 3 juta rupiah, total pengembalian adalah sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk pinjaman sebesar 6 juta rupiah, total pengembalian adalah sebesar 9 juta rupiah. Maknanya, bunga pinjaman di KSP Mekarsari sebesar sekitar 30%. Papar mereka ironinya, saat melakukan penagihan kepada peminjam, para petugas lapangan KSP Mekarsari betul-betul tidak mengenal waktu. Jika kebetulan si peminjam sedang tidak berada di rumah, para petugas akan menunggu hingga malam hari, bahkan terkadang hingga dini hari. Malangnya, seorang peminjam yang tidak mampu membayar angsuran 2 minggu sekaligus, karena terus dipaksa akhirnya stres, dan mencoba bunuh diri.
Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Hanya saja, salah seorang tetangganya yang berniat akan menjenguk harus bernasib malang. Dia saat akan menyeberang jalan ditabrak motor dan meninggal dunia. Pihak KSP Mekarsari hingga saat berita ini siap tayang belum berhasil dikonfirmasi. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta, koresponden Provinsi Bengkulu Rina Juniati dan Desmiati melaporkan. Direkam lah ini dia manggil. Nah, bergaya dia. Ini jam 23.38. Masih menggedor rumah. Nah, tengok ini nabu menggedor rumah orang tengah malam. Tidak bercaru, etikanya tidak ada. Kalau udah boleh balik dengan duit 50. Sudah, suruh lo tunggu nginap sini lah, bentar sih kok. Tidur sini tidur. Kita cara elok deh. Tidak, telepon nih. Yuk silakan telepon. Dari tadi aku Bukan tugas Ambo ngapain? Mendak tugas ibu, kerja ibu ini cari berita. Ini SK ibu. Lihat sendiri bukan gadungan. Memang tugas ibu untuk cari berita. Nah itu. Kalau kami bisa juga balik tanpa Ibu dah lemah, ibu dengan cara kamu ini dah lemah, ibu meresahkan. Tahu tak meresahkan? Ini warga nih, lah keluar semua dengan duit 50. Wajar diduga yang orang nak bunuh diri cara kamu ini lagi. dia tuh memang bermasalah. Nah, besok diberitakan. Udah, Ayo kita tengok. udah. Bukan kamu lagi. Ibu, udah. Bos Koperasi Mekarsari. Ibu udah. Dia lah ngaku yang nggak bunuh diri itu memang bermasalah. Oh, dia lah mengakui. Udah, oke. Kemarin ada lagi yang melapor ke ibu. Kamu lagi nunjuk-nunjuk mulut orang itu. Padahal bukan dia yang minjam. Justru ibunya. Putri nama itu. Si cewek itu namanya Putri, orang Sakapali. Melapor sama ibu, nelpon ibu. Ini masalahnya nagih kok ke tempat orang yang salah. Datang malam-malam nunjuk-nunjuk. Ya, Putri. Telepon, Mbak. Cak Ionia, nawak masih baru jegil kalau sini. Karena kami jalan Ibu minta izin. Oh iya, udah apa? Kalian jalani tugas. Izin. Iya, santai Mbak. Ini tolong. Tidak perlu berani. Tolong, yo kamu kan ini kan jalani tugas galo kan? Kamunya? Ini kamu jalani tugas galo ini kan? Nah, sini kamu yang cak melawan ya sini. Sini cepet lah naik kona. Video tuh. Kona. Kumpul mendirikan koperasi bareng-bareng itu kan? Jadi anggota ini kan ini kan anggota ini berkehendaknya nyilih. Iya. Tutup berkehendak dari anggota. Iya. Gak musyawarah dari anggota koperasi ini, enggak. Jauh. Sudah, dalam prosedur yang harus kami lakukan nanti akan kita bahas di internal. Ya. Ini bisa ditutup loh, Pak. Ya, ini saya sekarang ke KSP Mitra Mulia. Jadi verifikasi tadi yang saya sampaikan terkait dengan koperasi Mitra Mulia ini tidak melaksanakan rapat tahunan anggota dalam kurun sekitar 6 tahun. Setelah itu ada peralihan pengelolaan tanpa melakukan RAT. Jadi ada pelimpahan pengelolaan yang tidak dilakukan melalui RAT dan sampai saat ini juga tidak melaksanakan rapat tahunan anggota. Kita sudah membuat surat berulang kali, surat yang kita sampaikan terkait dengan laporan RAT, terkait dengan struktur kepengurusan, tapi tidak ada tanggapan dari pihak KSP Mitra Mulia. Tetangga nih, dia tuh ditagih koperasi ini apa tuh Mekar. Kita 2 kali tagih Mekar. Cuman belum ada duitnya, cuman ada seminggu. Dia tuh terus nagih nak 2 minggu. Jadi akibat dia ditagih terus tuh, dia tahan. Ya, cekcok dengan lakinya. Oh. Karena itu masalah itu. Minum. Tahu lakinya pergi, minum racun. Itu Mekar kan dengan ayu aku minjam juga. Sampai jam 11 malam hujan-hujan masih nunggu di teras, sudah nak balik. Si Nagian tadi? Ya, peneng. Gara koperasi Nagin tadi, koperasi Mekar tadi. Peneng aku.
Ya coba mendia mau pening kaba masalah koperasi nagian tadi. Kada kaba minum racun tak cukup. Nah, Entahlah kekira kan pulau tahu. itu tuh, entahlah